Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim an-nabiyil ummi alladzi arsalallahu ilaina hudatan lil alamin wa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana Amin. wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa zidna fahman wa zidna amalan bihi ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan baik ini kita masih dapat diberikan taufik Allah taala, diberikan inayah, diberikan rahmat untuk senantiasa istiqomah menunaikan sholat subuh dan alhamdulillahnya berjamaah. Man sholat subha fi jamaatin kaman sholat lailah. Dalam hadis Muslim, barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia seperti sholat semalam penuh. Jadi itu perlu tahajud, sana gitu. Itu perlu tahajud datangnya, mohon untuk sana gitu. Itu maksudnya pahalanya. Jadi barang siapa yang sholat subuh berjamaah itu kata Nabi kaman sholat lailah, seperti sholat satu malam penuh. Mau ngeta sanes dipahami terkedah tahajud. Tahajud mah beda deui teman-teman. Tambihan deui. Sholat isya yang keduanya sholat isya. Kalau isya itu yang berjamaah sholat isya itu seperti setengah malam. Setengah malam. Kalau sholat asar itu ada hadis lain, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat dua waktu, ya, bardaini dua waktu dingin, waktu mulai dingin ya, yaitu sholat asar dan subuh, maka dia akan mendapatkan surga atau maka dimasukkan ke dalam surga. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, andaikan ahli kubur itu tahu, ya, sewaktu di dunianya begitu, itu yang paling dia inginkan ahli kubur itu satu. Apa itu? Lau ruji'tu ila dunya lasajadtu sajdah. Duh, andaikan aku bisa balik lagi ke dunia, ingin sujud sekali we. Tambahan gitu. Jadi ingin menambahnya satu sujud. Itu ungkapan bahwa andaikan aku dapat kembali ke dunia, itu minimal dapat satu sujud saja. Itu sudah sangat beruntung sekali ya. Sehingga kita yang belum menuju ke sana perbanyak sujud. Aksiru minas sujud. Ja'a sahabi, datang seorang sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah murafataka fil jannah. Sal rabbaka murafataka fil jannah. Ya Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah agar aku dapat membersamai Anda di surga nanti. Kata Nabi SAW, baik, saya akan doakan. Tapi ain ini bikasratis sujud. Tapi bantu aku juga apa? Bikasratis sujud, dengan kamu banyak sujud. Jadi Rasul mau mendoakan kita bersama beliau dengan catatan kitanya banyak sujud. Ya, jadi harus ada modalnya kitanya. Jangan cuma didoain habis itu tidak ada modalnya. Modalnya adalah kasratus sujud agar dapat membersamai beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kenikmatan itu ya inti di sana, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasul, bertemu dengan semua keluarga. Itu kan inti nikmat surga yang tertinggi. Yang lain-lainnya mah tambahan-tambahan, ya, bonus-bonus dan sebagainya. Tapi intinya itu kebahagiaan itu bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasul, bertemu dengan sanak saudara, keluarga yang telah berpisah sewaktu di dunia. Baik, tafsir suratul Ikhlas. Kita akan membaca tafsir surat Al-Ikhlas. Karena hari ini bagian tafsir. Ikhlas dari kata akhlasa yukhlisu, ikhlas. Itu fi'il mazidnya, fi'il mujarradnya khalusa yakhlusu, suci, bersih, bening. Kalau madu itu madu khalis, madu murni.
Qalbuhu khalis, hatinya bening. Ma'un khalis, bening, suci. Itu arti kata ikhlas. Berarti kata akhlaso yang masdarnya ikhlasun, akhlaso yukhlisu, ikhlasun artinya mensucikan, menjernihkan, membeningkan, ya semacam dan serupa dengan makna-makna semacam itu. Dan kita diperintahkan Allah untuk ibadah dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Jadi sebenarnya kita ini tidak diperintahkan beribadah kecuali ibadahnya dengan ikhlas. Wa ma umiru, mereka tidak diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina, kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin dengan ikhlas. Makanya saya pernah sering bahas di mana-mana, agar amal kita ini berkualitas, agar amal kita diterima Allah, rumusnya 3I. Ya, rumusnya 3I, agar amal kita diterima, diridhoi, diapresiasi Allah Ta'ala, diberikan balasan terbaik, diberikan ganjaran terbaik, diterima, makbul, masykur, mardi, dan seterusnya, diridhoi. Itu 3 rumusnya. Protokolnya itu 3I. Kalau pemerintah punya 3M, saya punya 3I. Yang pertama adalah iman. Kalau nggak ada iman, imannya nggak beres, semua amal nggak akan diterima. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik saja Muhammad, seluruh amalmu tidak akan diterima. Itu firman Allah kepada Nabi Muhammad. Apalagi kepada kita, begitu. Apalagi kepada kita. Bahwa apabila engkau berbuat syirik, maka seluruh amal ibadahmu, kebaikanmu lenyap semuanya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Dan ini di kita banyak Pak, yang seperti itu banyak. Ka Allah nyembah, kan lain percaya sarwa. Ka Allah ngadoa, ke yang lain juga ngadoa. Punten. Ke Allah nanya, ke lain juga nanya. Pananya hanten kali itu. Nah, lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Rumus yang pertama, agar amal kita, wa man arada al-akhirata wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum masykura. Agar amal kita, supaya amal kita masykura, diridhoi, diterima, dicintai, diapresiasi, ya masykura syaratnya 3. Yang pertama adalah iman, wa huwa mu'minun, iman. Yang kedua adalah wa man arada al-akhirata, iradatul akhirah, ikhlas. Itu I yang kedua, ikhlas. I pertama iman, I kedua ikhlas, ya. I yang ketiga adalah ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Wasa'alaha sa'yaha, sesuai dengan tuntunannya. Artinya kalau amal itu tidak memenuhi 3 unsur ini, maka amalan tidak masykur, tidak mardiyun, tidak makbulun, tidak diterima, tidak diridhoi, tidak diapresiasi, dan tidak diberikan pahala. Ada yang bicara kalau ikhlas mah pasti sampai lagi mana juga, pasti terima. Enggak. Ikhlas itu tidak bisa langsung diterima, harus benar juga. Sesuai dengan contohnya. Sesuai dengan contoh. Dalam ayat Allah firman surat Al-Mulk, huwallazi tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ahsanu amala itu yang akan terima Rasul. Benar dan ittiba. Itu rumus 3I. Kita akan bicara yang satunya, itu ikhlas. Iman, oke. Kemudian ikhlas, oke. Baru yang ketiga ittiba. Ittiba. Wa may yattabi ghayra sabil mu'minin wali matalan. Ittiba, mengikuti sunnah Rasul. Ittaba yattabi'u ittiba. Iman lawannya syirik. Iman lawannya syirik. Ikhlas lawannya riya dan tidak ikhlas. Kemudian ittiba lawannya bid'ah. Ittiba lawannya bid'ah. Tetapi bid'ah yang benar-benar memang muttafaq alaihi indal ulama, wa laysa bid'ah kama qala ba'duhum wa kama qala ba'duhum. Itu rumus 3. Jangan sampai kita ini capek-capek tapi enggak diterima amalnya, kan rugi. 60 tahun ibadah tapi di sisi Allah tuh lenyap, ataupun di sisi Allah tidak diterima, kan rugi gitu. Makanya bisa jadi amal satu saja yang ikhlas, suci karena Allah, itu dapat membuat kita selamat di akhirat. Bisa jadi dengan 1 kali sholat saja yang ikhlas,
itu yang membuat kita diterima di sisi Allah SWT dan diselamatkan dari bahaya di neraka. Dalam kitab Tazkiyatun Nafs yang minggu lalu kita bahas semacam itu. Surat Al-Ikhlas bagaimana cirinya? Surat-surat pendek itu pasti makiyah. Surah makiyah, surat makiyah diturunkan sebelum hijrah. Ada 2 ayat fiha arba'ah, jumlah ayatnya ada 4. Penamaan surat Al-Ikhlas itu ada beberapa nama surat, 4 nama surat Al-Ikhlas. Yang pertama Al-Ikhlas, sebagaimana kita kenal. Yang kedua surat Qul Huwallahu Ahad. Jadi surat Qul Hu itu memang betul juga itu. Penamaan surat Qul Hu itu memang ada gitu. Surat Qul Hu itu. Trikul Hu. Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu birabbil falaq, Qul A'udzu binanas. Trikul. 3 kul. Nama yang ketiga nama Al-Asas, surat yang merupakan pondasi. Asas. Yang mendasari yang lainnya. Kalau rumah itu fondasi. As-Somad. As-Somad itu adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Zat di mana segala sesuatu bergantung padanya, itu As-Somad. Makanya di beberapa pemahaman mereka hanya menyebutkan sifat Allah itu cuma 2, katanya apa? 1 Al-Ahad, 2 As-Somad. Namanya tauhid ahadiyah dan tauhid somadiyah. Itu di kalangan sufi seperti itu. Ya, tapi kita tidak begitu pemahamannya. Bagi kita hadis pegangannya. Apa itu? Innalillahi tis'atan wa tis'una isman. Allah itu punya 99 nama. Mi'atun illa wahida, 100 kurang 1. Itu patokannya kan. Allah punya nama 99. Tetapi tidak membatasi hanya 99. Karena dalam hadis lain Nabi bersabda nama Allah itu hanya Dia yang tahu. Cuman yang dikasih tahu 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafal Asmaul Husna, dia akan masuk surga. Para ulama mengartikan sekedar hafal saja itu cukup ke surga. Tapi ada yang mengartikan lain, bukan hanya hafal tapi memahami, kemudian mentadaburi, mengakhlaki dan mengamalkan. Tapi saya lebih berpegang ke yang pertama. Menghafal saja itu sudah jaminan masuk surga. Kenapa? Karena lafaz hadis itu dipahami sebagaimana adanya itu lebih lebih mengena gitu. Dan kalaupun mencari yang lebih dari tapi Allah silahkan. Berarti man ahsa hadis ini makna yang paling dasarnya barang siapa yang menghafalkannya itu akan masuk surga. Sifat 99 itu dari hadis ya, Tom? Dari hadis. Kalau yang sifat 20 yang orang-orang dari sifat 20 dari kesimpulan para ulama. Kesimpulan para ulama dari ayat, dari hadis disaripatikan kemudian menjadilah sifat 20 yang wujud kidam bako itu. Tapi dalam teori lain kalau nama Allah itu 99 yang diketahui, tapi selebihnya itu begitu. Contohnya dalam doa misalkan Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak, ya Allah aku memohon kepadamu dengan seluruh nama-namamu. Bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak, baik apa yang telah engkau jelaskan kepada kami nama-nama itu yang 99, au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang telah engkau turunkan dalam kitab-kitabmu, atau ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang engkau simpan di ilmu gaibmu, di pengetahuan gaibmu yang maha tahu. Jadi nama Allah itu banyak, lebih dari 99. Hanya Allah yang tahu. Allah rahasiakan di dalam ilmu gaibnya, Allah rahasiakan dalam kitabnya, Allah rahasiakan dalam untuk khususkan untuk dirinya. Ista'sartahu fi ilmil ghaibi indak, dikhususkan hanya Dia yang tahu. Tetapi yang dikenalkan adalah 99 nama. Nah, itu yang teori yang satu ya. Kemudian adapun sifat Allah terbagi dua, ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat zatiyah itu seperti hal-hal yang berkenaan dengan zatnya. Adapun sifat fi'liyah, sifat yang berkenaan dengan perbuatannya. Ya, contoh sifat fi'liyah ini misalkan dalam hadis bahwa Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir.
yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi sulusil akhir min al-lail ila samai dunia. Allah itu turun ke dunia di langit di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Nah, memahami hadis itu banyak pemahaman, teorinya banyak. Tetapi yang lebih selamat adalah ketika Allah menunjukkan dirinya turun ke dunia di sepertiga malam terakhir untuk 3 tujuan. Yang pertama adalah barang siapa yang meminta ampun, man istaghfarani la aghfirana. Yang minta ampun, aku kasih ampunan. Yang kedua, wala in sa'alani la utiyanna. Ada yang memohon doa, aku kabulkan. Kemudian yang ketiga, ada yang meminta pertolongan, aku tolong. Itu 3 hal yang Allah janjikan kepada hambanya apabila dia bertahajud di sepertiga malam terakhir. Allah turun ke dunia dan mengabulkan 3 hal itu. Barang siapa yang minta pertolongan, aku kasih. Barang siapa yang minta permohonan, aku kabulkan. Barang siapa yang minta ampunan, aku ampuni. Bagaimana memahaminya? Ya, Perdebatannya muncul di kalangan para ulama. Itu yang dimaksud dengan Allah turun ke dunia itu bagaimana? Ada yang mengartikan turunnya itu tidak turun langsung Allah, tetapi rahmatnya, berkahnya, dan lain-lain sebagainya. Tapi dibantah sama yang pertama. Kalau cuma turun rahmat dan berkahnya, nggak usah disebutkan turun ke langit dunia. Udah otomatis turun rahmat dengan berkah itu tanpa disebutkan juga. Teori yang pertama enggak, bahwa yang dimaksud Allah turun ke dunia itu nuzulan hakikiyan ilahiyan, turun yang dengan sebenar-benarnya turun, tetapi sifat turunnya adalah nuzulan ilahiyan, turun yang sesuai dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turunnya tidak boleh dipertanyakan. Iman saja sudah. Iman saja. Ya seperti misalnya begini, ada orang sebelah mendebat ini, kenapa? Kalau Allah turun di Kopo Permai misalkan di sepertiga malam, berarti yang lagi di Amerika nggak turun dong ke sana. Ya jangan dipahami dengan logika. Sama dengan seperti ini, kalau orang 1 miliar berdoa kepada Allah di waktu yang berbeda, apakah Allah akan mendengar satu-satu, mengkabul, mengijabah satu-satu? Nanti yang di Kopo Permai diijabah didengar, yang di Zimbabwe ujung sana Afrika nggak ada yang dengar dong doanya. Nah, tidak dipahami seperti itu. Ya, Allah juga lebih dekat dari mereka. Ya. Turun. Jadi Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, tetapi turunnya itu nuzulan ilahiyan rabbaniyan. Dah, tik aja. Sesuai dengan sifat ketuhanannya. Bagaimananya jangan ditanya. Kata Imam Malik, wal kaifu majhul wasu'alu anhu bid'ah wal imanu bihi wajib. Imannya wajib, mempertanyakannya tidak boleh karena tidak diketahui oleh yang tahu, dan apa tadi, mempertanyakannya adalah bid'ah. Jadi tidak usah ditanya-tanya gimana turunnya. Allah turunnya sudah turun saja sesuai dengan nuzulan ilahiannya. Imam Ahmad ditanya apabila ada ayat-ayat semacam itu yang disebut dengan mutasyabihat, ya, misalkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka kata Imam Ahmad tafsirnya adalah tafsiruha qiraatuha, tafsirnya adalah bacaannya itu sendiri. Jadi kalau Allah menyebutkan dirinya di atas aras, tafsirnya bagaimana? Ya itulah tafsirnya, gitu. Itulah tafsirnya, supaya kita tidak terjebak kepada beragam pemahaman yang luar biasa itu kontradiktifnya dalam memahami sifat dan perpecahan umat ini berawal dari sini. Awalnya itu ke bawah dan sampai akhirnya dalam sisi tauhid berpencah-pencah. Ada teori ilmu kalam, ada teori ilmu hadis, ya ada teori juga ilmu Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah dia sudah kempul, sudah jelas. Bagi mereka orang Mu'tazilah tidak ada sifat Allah kecuali satu. Apa itu? Al-wujud. Orang Mu'tazilah mah sederhana, sifat Allah cuma satu, mau wujud aja udah. Wujud aja, Allah ada. Kenapa mereka menolak sifat Allah? Karena kalau kita menempatkan sifat Allah, nama Allah itu sama dengan manusia katanya. Misalkan Allah Ar-Rahman, Allah itu penyayang, atau sama dengan orang juga penyayang. Allah Al-Basir, melihat, atau sama dengan orang, manusia kan melihat juga. Allah melihat juga. Nah, sehingga Mu'tazilah berkesimpulan bahwa sifat Allah cuma satu, al-wujud saja.
Apakah itu sahih? Enggak, ini salah, ini batil. Ini teori yang salah ya. Karena apa? Karena Allah sendiri yang mengenalkan dirinya dengan sifat-sifat itu. Masa mau ditolak? Apa ntar itu katanya di sifat 20 sendiri ada yang bilang ulama kelompok tertentu yang menyatakan bahwa di antara sifat 20 yang paling utama itu laisa kamitslihi syai'un katanya. Berbeda dengan segala sesuatu. Semuanya itu merujuknya ke satu ayat, menafsirkannya yang berbeda-beda. Ayatnya sama satu, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai dirinya apapun dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, dari satu ayat itu ulama berbeda-beda, bercabang-cabang pendapatnya. Itu kan. Makanya kita berusaha kembalikan ke tengah, ke pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya tidak berpencar berpendar kemana-mana begitu. Tadi saya katakan Mu'tazilah cuma mengimani satu sifat yaitu al-wujud, ada saja udah. Tidak memberikan sifat dan nama yang lain. Kalau Asy'ariyah itu 20 sifat. Kalau Ahlul Hadis itu tadi sifat nama itu ada 99 plus yang Allah rahasiakan. Kemudian ada sifat zatiyahnya seperti Allah itu al-wajhu, Allah itu adalah Jadi ya Allah itu punya tangan, Allah itu punya wajah, Allah itu turun ke langit dunia. Nah, ini Ahlul Hadis mengimaninya begitu saja apa adanya. Ya, kalau Asy'ariyah ditakwil supaya tidak ada persamaan Allah dengan makhluknya, ditakwil. Arti wajah adalah kekuasaan, arti tangan adalah kekuasaan, arti wajah adalah kerajaan, arti tangan adalah kekuasaan. Nah, semua itu bermuara kepada satu ayat, tapi tafsirnya beda-beda. Itu. Laisa kamitslihinya sama, tetapi tidak seperti makhluk apa istilahnya? Allah. Mukhalafatul hawadisi. Enggak, itu di kalangan itu tuh kalau menyamakan dengan makhluk apa? Oh, tasbih. Tasbih. Ya. Ahlul Hadis pun ketika menetapkan sifat dan nama Allah sesuai dengan apa yang tertera dalam Quran dan hadis, itu mereka menetapkannya apa adanya. Allah punya wajah, ya udah punya wajah. Allah punya tangan, ya udah punya tangan. Tanpa tasbih, tanpa menyerupakan, tanpa tamsil, tanpa ta'til, tidak juga menolak, tidak juga menyerupakan dan tidak menyamakan dengan makhluknya. Pokoknya bab ini mah pelik Pak, harus dibahas ini kira-kira hati-hati begitu. Namun kesimpulannya adalah bahwa Allah Ta'ala itu memiliki asma dan sifat. Itu disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari kalangan Ahlul Hadis ataupun dari kalangan Asy'ariyah. Allah itu memiliki nama dan sifat. Dah itu aja. Kemudian memahaminya bagaimana? Ada yang memahami apa adanya, itu adalah teorinya Ahlul Hadis. Ada yang memahaminya ditakwil. Ditakwil itu diartikan ke makna lain yang layak bagi Allah, yaitu kelompoknya Asy'ariyah yang paling mayoritas di Indonesia sekarang, banyak Asy'ariyah ya. Kalau yang Ahlul Hadis enggak, diartikan apa adanya gitu. Mana yang kira-kira jamaah sekalian serang gitu memahaminya, ya silahkan. Itu sudah disampaikan tadi, mau ke karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tiga. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tiga. Yang pertama Ahlul Hadis, yang kedua Asy'ariyah, yang ketiga Maturidiyah. Ahlul Hadis imamnya itu Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Asy'ariyah imamnya itu adalah Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari. Kalau Al-Maturidiyah imamnya itu Abu Mansur al-Maturidi. Itu tiga kelompok besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keluar dari tiga itu berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah apalagi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi apapun namanya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini memahami nama Allah As-Somad ya, atau sifat Allah As-Somad dan sebagainya. Lanjutkan ya, tafsirnya dulu. Munasabatut tasmiyah. Nanti kalau ada pertanyaan tentang tadi penjelasan tadi silahkan ditanyakan. Munasabatut tasmiyah. Kenapa nama surat ini dinamakan surat Ikhlas? Karena li'anna fiha ikhlasut tauhid lillah. Karena di dalamnya ada pemurnian tauhid kepada Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua, kenapa dinamakan Qul huwallahu ahad? Karena li'anna Allah Ta'ala bada'a surata bihadillah. Karena Allah memulainya dengan Qul huwallahu ahad. Makanya nama surat itu bisa disebut dengan nama lain sesuai dengan pertama ayatnya. Misalkan surat Al-Mulk itu disebut surat Tabarok.
Surat An-Naba itu kadang disebut An-Naba, kadang disebut dengan surat Amma Yatasaalun. Ya. Surat At-Taubah sering disebut dengan surat Al-Bara'ah karena ayat pertamanya bara'atun minallahi wa rasulih dan seterusnya. Jadi nama surat bisa disebut nama lainnya dengan ayat pertama ya, supaya dapat mudah mengenali. Yang ketiga disebut Al-Asas. Surat ini disebut Al-Asas karena listimaliha ala tauhidillah wa huwa asasul Islam. Karena surat ini mencakup tentang al-asas, fondasi dari keimanan seorang muslim. Apa itu? Tauhidullah. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti tauhid juga pembahasannya juga pelik dan dalam, ya. Ada yang teori 3 tauhid ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ada yang menolak teori 3 tauhid itu ya. Tapi saya sedikit menjelaskan yang menjelaskan teori tauhid dengan 3 tauhid itu karena mereka melihat begini. Orang-orang Arab dulu beriman kepada tauhid rububiyah. Beriman Allah itu Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha mengatur alam semesta, Allah memberikan karunia. Pokoknya seluruh pengaturan alam dunia itu di tangan Allah, sepenuhnya dan seluruhnya. Tapi mereka percaya itu. Apa dalilnya? Ada. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda man fihinna la yaquluna Allah. Orang-orang Quraisy kalau ditanya siapa Tuhannya bumi, siapa Tuhan langit dan yang menciptakan keduanya, mereka layak yaquluna, lamnya lam taukid, nunnya nun taukid penegasan. Mereka akan mengatakan Allah. Dalam ayat lain disebutkan la khalaqahunnal azizul hakim. Yang menciptakannya adalah zat yang maha agung dan maha bijaksana. Mereka beriman. Abu Thalib ketika Ka'bah mau dihancurkan apa bilangnya? Bilang begini, wahai Abraha, kalau kamu berurusan dengan kita ini orang-orang Mekah, saya berkepentingan untuk melawan, untuk membela diri. Tapi kalau Anda ingin menghancurkan Ka'bah, pek wae Ka'bah mah anu boga. Gitu kan, innalil baiti robban yahmi. Abu Thalib begitu. luar biasa ya. Palarwi sadayana warga Quraisy sakumna ieu dayeuh kaluhur katongo naik ka gunung. Eta si Abraha hayang ngancurkeun Ka'bah cenah geus pek we. Antepkeun. Abraha datang itu langsung baru saja menghadap ke arah Masjidil Haram, itu kudanya sudah gajah dan kuda-kuda pasukannya sudah berbalik itu. Kuceplak. Maksa lagi hantam oleh burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil. Ababil datang, sikat ku batu neraka. Sampai Abraha itu matinya itu kena batu di kepala, tembus ke badan kudanya itu, gajahnya itu sampai tembus. Karena dia di atas gajah. Iya. Jadi kena kepalanya tembus ke badan, mati Abraha. Mati di situ deh. Ya, matinya tidak diceritakan di mana, tapi mati dengan itu. Dengan burung ababil bikin dilempar oleh batu dari neraka. Abu Thalib meyakini lamun urusan jeung kami, ya kami ngelawan, tapi lamun jeung Ka'bah mah pek wae dari urusan kami. Bukan urusan saya Ka'bah, anu boga. Innalil baiti robban yahmi. Abu Dzar Al-Ghifari ketika teriak la robba illallah enggak ada yang mukulin. Tidak ada rob kecuali Allah, tidak ada yang mukulin. Tapi sekalinya la ilaha illallah digebukan. Orang Quraisy digebukan. Sampai ditegur oleh orang yang lewat, marane jangan pukulin si Abu Dzar. Abu Dzar itu kan kabilahnya tempat jalan kalian menuju Syam kalau mau dagang. Mau dicegat kumaha maneh? Ku sukuna begitu, ku suku kabilahnya. Hanya iya jangan. Lepas gitu. Jadi Quraisy masih menghormati sukunya Abu Dzar Al-Ghifari, kan sukunya Al-Ghifari itu. Sehingga mereka melepaskan Abu Dzar. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Abu Dzar ketika teriak la ilaha illallah digebukan? Tapi kalau teriak la robba illallah itu digebukan. Ya, itu berarti ada makna berbeda antara rob dengan ilah. Maka muncullah teori 3 tauhid ini. Ada tauhid rububiyah yang mengimani bahwa Allah itu pencipta, pemberi rezeki, pengatur semesta, pengendali seluruh segala hal, yang mengetahui segala hal, itu rububiyah. Tentang ketuhanan Allah kepada makhluknya. Yang kedua tauhid uluhiyah. Itu tauhid tentang penyembahan kepada Allah. Maka disebut tauhid hamba kepada Allah. Apa itu?
bahwa Allah itu adalah yang paling berhak untuk disembah, diibadahi, diberikan kurban untuknya, dimintai doa, dimintai petunjuk, dimintai pertolongan. Artinya zat yang hanya Allah saja yang berhak dimintai doa, diibadahi, diminta pertolongan dan sebagainya. Nah, tauhid yang dua ini mah orang-orang itu berbeda-beda. Ya. Kalau tauhid rububiyah itu tauhid Allah kepada hamba tentang segala macam sifat ketuhanannya. Kalau tauhid uluhiyah itu tauhidnya hamba kepada Tuhannya. Jangan menyembah selainnya, jangan minta kepada selainnya, jangan nanya kepada selainnya, jangan berkorban kepada selainnya, jangan lain sebagainya lah. Itu hak Allah kepada hamba itu. Nah, yang ketiga tauhid asma wa sifat, tauhid nama dan sifat Allah. Itu teori yang pertama memahami dengan tauhid, ya. Memahami tentang tauhid maksudnya. Nah, teori yang kedua tidak menggunakan teori itu. Rob itu sama, ilah itu sama, menyembah Allah dengan Robnya, dengan sifatnya, dengan ilahnya itu sama. Allah alam. Tapi itu nanti pembahasan tauhid kalau ada waktu kita bisa bahas terlebih dalam. Disebut dengan as-somad karena Allah berfirman Allahus somad. Nanti arti somad itu apa? Kita akan jelaskan. Makanya muncullah ada ustaz namanya Ustaz Abdul Somad. Ya. Apa arti somad itu? Al-mihwar ar-ra'isi lis-surati. Pokok dari surat ini hanya satu sebenarnya, at-tauhid. Fawaid wa lataif haula suratil mubarakah. Yang pertama ini faidah dan latifah. Kalau kita membaca Quran, termasuk di tafsirnya Ali Sobuni, baik itu Sof wa Tafsir atau Ayatul Ahkam, itu kita akan mendapati bahwa setiap ayat itu ada faidah, ada latifah. Faidah itu apa? Faidah itu adalah faidah yang dapat kita ambil dari ayat itu. Kalau latifah itu ya semacam fadilah. Kalau latifah itu dari kata latif, apa namanya, sentuhan ayat itu kepada kita tuh apa gitu. Ya, kehalusan, kelembutan dari ayat itu apa latifahnya. Rasa dari ayat itu apa? Itu namanya latifah. Jamak dari latifah adalah lataif. Kelembutan-kelembutan Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut. Makanya ulama mengatakan kalau kita ingin berbicara kepada Allah, banyakin doa. Doa. Kalau kita ingin bicara kepada Allah, banyak doa. Tapi kalau kita ingin Allah banyak bicara kepada kita, ingin bicara kepada kita, baca Quran. Ingin mendengar perkataan Allah. Ya, karena semua Al-Quran itu kalamullah. Ketika kita baca Quran, itu sebenarnya Allah sedang berbicara kepada kita. Makanya ulama mengatakan dengan bahasa yang sederhana, kalau kau ingin bicara kepada Allah, banyakin doa. Tapi kalau anda ingin Allah bicara kepada anda, banyakin baca Quran. Dua-duanya bagus. Sesekali kita ingin Allah yang bicara, berarti kita baca Quran. Kalamnya ya. Sesekali kita ingin bicara kepada Allah, banyakin doanya biar sempurna. Yang pertama, faidah dan latifah dari ayat ini adalah surah Mubarakah. Satu, as-surah asbatat khamsa sifatillah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, faidah pertama adalah surat ini menetapkan 5 sifat Allah. Yang pertama, Allah itu wahidun, ahad, la syarikalahu. Kata Rasulullah, kalau kita mendapatkan kegundahan apapun di setiap hari kita, misalkan ke rumah rungsing kepada pasangan atau rungsing ke anak, ataupun kita melihat perbuatan mereka yang tidak pas, atau mungkin perbuatan kita yang salah pada mereka, apapun pokoknya hal yang ada di hati ini nggak enak, baca kata Nabi doanya Allahu Rabbi la syarikalah. Kata Nabi, yang membaca Allahu Rabbi la syarikalahu, maka Allah akan angkat beban sedih dan gundahnya. Merasa bersalah itu akan Allah angkat, Allah cabut gitu. Misalkan ketika kita di hadis itu jelaskan misalkan kita kecewa dengan salah satu sikap pasangan di hari itu misalkan, maka baca ini Allahu Rabbi la syarikalah. Tiba-tiba mobil kita baren Allahu Rabbi la syarikalah. Tiba-tiba hutang ada yang belum terbayar, Allahu Rabbi la syarikalah. Tiba-tiba ada kabar yang tidak baik dari keluarga, Allahu Rabbi la syarikalah.
Berarti kita bermaksiat. Allahu rabbi la syarikalah. Ya, semuanya juga istighfarnya. Tetapi untuk menghilangkan sedih dan rasa bersalahnya, ungkapan itu yang diajarkan Nabi. Allahu rabbi la syarikalah. Berikutnya adalah itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua di ayat ini surat Al-Ikhlas adalah As-Somad. Apa arti As-Somad? As-Somad adalah la yahtaju li ahadin wal kullu yahtajuhu. As-Somad itu secara bahasa artinya adalah sesuatu yang tidak membutuhkan apapun dan apapun membutuhkan kepada sesuatu itu. Itu arti Somad secara bahasa Arab. Jadi sesuatu yang tidak membutuhkan apapun, tidak perlu apapun, tetapi segala apapun membutuhkannya. Itu adalah As-Somad. Makanya dalam tafsir, dalam terjemahan Quran kita diartikannya tempat bergantung. Memang lebih sederhana, tetapi kalau kita makna lebih dalam, Somad adalah zat yang tidak membutuhkan apapun dan segala apapun membutuhkannya. Itulah Somad. Kalau kita belum meyakini sifat As-Somad Allah ini, berarti tauhid kita ada masalah. Belum sepenuhnya memahami tentang As-Somad. Allah itu As-Somad alladzi yasmudu ilaihi kullu syai' walladzi yusmadu, sesuatu yang benar-benar dijadikan tempat bergantungnya urusan-urusan kita. Itu makna dari As-Somad. Makanya orang-orang beriman kuat dengan sifat-sifat Allah, kuat mereka. Menjadi kuat gitu. Allahus Somad, Allah itu As-Somad. Jiwa dan fisiknya menjadi kuat dengan meyakini As-Somad itu. Ya. Maka tidak heran di kalangan misalkan tarekat atau sufi, karena mereka memiliki yang namanya tauhid somadiyah, tetapi bukan itu pokok dari bahasan kita. Itu memiliki tauhid somadiyah sehingga apapun yang menimpa mereka itu kuat mereka. Sampai zikir berguling-guling, zikir hari-hari dan terus-terusan sampai kepada tingkat tidak sadar diri kepada zikir. Jadi zikir itu kalau sudah sampai puncak nggak sadar dengan zikirnya itu namanya sakron. Habis sakron naik syatohat, habis syatohat udah junun itu. Jadi pertama itu sakron, mabuk dengan zikirnya, kedua itu syatohat, ngaraweco dengan zikirnya, ketiga itu adalah junun, sudah seperti gila dalam zikirnya. Jadi mereka itu gila karena yaitu semacam larut dengan zikir kepada Allah itu. Salah itu ya, mungkin kan. Ya ini saya lagi jelaskan dulu. Jadi itu di kalangan tarekat Sufia. Tapi kita kan tidak begitu. Ya. Dan kita bukan orang yang bukan orang yang menjalankan teori zikir semacam itu. Zikir kita mah ya ikuti Rasulullah SAW. Karena beliau adalah Al-Mizanul Akbar. Dulu pembahasan kita di kitab Irsyadus Sari kalangan karya Syekh Hashim Asy'ari menyebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah huwal mizanul akbar. Rasul adalah mizan akbar kita, barometer terbesar kita. Ma wafaqahu fahuwa haq, yang selaras dengan Rasul itulah kebenaran. Wa ma khalafahu fahuwa batil, dan apa yang menyelisihinya mizan akbar itu maka itu adalah batil. Itu aja pegangan kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Hashim Asy'ari dalam kitabnya Irsyadus Sari yang pernah kita bahas. Jadi tidak usah atau tidak perlu kita mendalami ya hal semacam itu. Ya. Ini ada sebutan tauhid somadiyah. Ya. Di kalangan sufi itu sebutan apa lagi? Tauhid apa gitu? Tauhid ahadiyah. Oh ada. Tauhid ahadiyah. Jadi mereka hanya mendalami itu tauhid somadiyah dan tauhid ahadiyah. Secara bahasa sebenarnya tidak masalah, tetapi nanti penafsiran mereka itu sesuai dengan pemahaman mereka itu yang perlu ditimbang kembali. Jadi tadi yang saya terangkan tadi bahwa zikir itu kalau sudah benar-benar larut puncak itu akan masuk kepada fase trans. Sakron dulu, sakron itu mabuk. Ya. Setelah fase mabuk naik kepada fase syatohat. Syatohat itu tidak sadarkan diri. Jadi sudah mulutnya itu sudah bahasa kitanya sudah. Yang ketiga masuk ke fase terakhir yaitu junun. Jadi ini ada di
yang pernah di sekitar masyarakat kita ya, itu banyak orang yang ngaji di tempat tertentu, Ya. itu tuanya itu jadi bingung gitu. Ya. Ya itu apakah salah satu itu termasuk itu tadi yang tidak ada tuntunannya dalam berdoa gitu. Bisa jadi penyebabnya itu bisa jadi bukan karena saya tidak mengobservasinya ya, tidak tahu gitu. Tetapi kalau kita mau berzikir, ikut saja zikirnya Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan zikir itu harus ditalkinkan. Ya, sebenarnya Rasul itu kan mentalkin kepada sahabat. Sahabat meriwayatkannya dengan kitab-kitab hadis yang sahih. Sampai kepada Imam Bukhari sampai kepada kita. Itulah talkinnya Rasulullah SAW. Sudah jelas. Tidak perlu kita mendatangi seorang mursyid, seorang imam mursyid, kemudian minta ditalkin baru sah zikirnya. Tidak ada. Tidak ada hal-hal semacam itu di zaman Rasul, baik zaman sahabat setelahnya, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, tidak ada yang namanya konsep semacam itu. Ya, baru-baru mungkin di abad ketika muncul sufistik dan tasawuf ya, baru muncul hal semacam itu. Tapi kita tidak usah risau, tidak usah gundah bahwa kita mengambil zikir ya dari Rasulullah. Ngambil dari mana? Dari hadis yang sahih. Contoh misalkan setiap pagi barang siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, kata Rasul pagi 100 sore 100 bagaikan membebaskan 4 budak keturunan Ismail, sama dengan puasa 8 bulan berturut-turut. Mas kalau bicara la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku 100 pagi 100 sore itu bagaikan puasa 8 bulan berturut-turut. Ya. Dan bukan berarti saya nggak usah puasa Senin Kamis lagi, bukan. Ya. Itu mah tambahan terus. Fadilah zikir semacam itu bagaikan puasa 8 bulan berturut-turut. Ada lagi hadis misalkan yang membaca subhanallah wa bihamdih, itu ada lagi yang menambah subhanallah wa bihamdih subhanallah azim, itu seluruh dosanya sebesar lautan pun bahkan diampuni. Ringan di lisan katanya berat di timbangan. Ada lagi subhanallah walhamdulillah, ringan di lisan, berat di timbangan, diridhoi cintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Yang sahih aja banyak, ngapain nyari yang ribet? Yang sahih banyak. Ayeuna jangan menyibukkan dengan hal yang tidak berasal dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang berkata raditu billahi robba wa bil islami wa muhammadin nabi wa rasulah, setiap pagi dan sore kata Nabi, Allah meridhoinya. Turun ridha Allah kepada dia. Turun rahmat dan barakah Allah kepada dia. Apakah hanya membaca saja? Ya, teks hadis menyebutkan hanya membaca saja Allah memberikan keridhaan, apalagi mengamalkannya. Yang raditu billahi robba wa bil islami dan seterusnya. Jadi itu saja saran saya, baca zikir yang memang udah berasal dari Rasul, bersumber dari Rasulullah SAW, itu lebih selamat dan lebih tenang bagi kita. Jadi bahasa kita mah 100% paten pahalanya begitu. 100% paten pahalanya. Dan zikir enggak ada yang salah. Tetapi apakah diterima atau tidaknya itu? Yang jaminan diterima itu paten alatul bypass itu adalah yang disampaikan Rasul kepada sahabatnya, diriwayatkan oleh para ahli hadis sampai ke kita, yang diantaranya dalam kitab hadis Sahih Bukhari. Kemudian sifat berikutnya adalah la bidayata lahu, sifat bahwa Allah itu tidak memiliki permulaan. Sifat qadimnya Allah, qadimun bila tidak, la bidayah lahu. Allah itu maha terdahulu, Allah itu maha pertama, wal awal wal akhir. Nah, awalnya Allah itu la bidayah, tidak memiliki permulaan. Yang ketiga, akhirun la nihaya, Allah itu maha akhir dan tidak ada pengakhiran. Yang ketiga, la mathilalah, Allah itu satu-satunya dan tidak memiliki hal yang serupa dengannya, tidak ada yang menyerupainya. Yang nomor 4 akhirun. Yang 4 akhirun bila nihaya. Allah itu maha akhir dan tidak memiliki pengakhiran. Ya. Kemudian yang terakhir, Allah itu maha satu dan satu-satunya, tidak memiliki penyerupaan dengan apapun. Kita kebut ininya fadailnya, ya fadilahnya belum kita baca, maaf. Yang kedua, min fadail hadhihi surah al-mubarakah. Keutamaan surat Al-Ikhlas bisa kita amalkan. 1.
Surat Al-Ikhlas sebagaimana dalam hadis Bukhari, ta'dilu sulusal Quran, sepadan, seimbang, setara dengan sepertiga Al-Quran. Ulama beda pendapat memahaminya. Ada yang maksud sepertiga Quran itu pahalanya, ada yang mengatakan bacaannya juga. Jadi kalau kita baca Al-Ikhlas itu sama dengan kita membaca sepertiga Al-Quran bacaannya. Meskipun ada yang mengatakan pahalanya seperti sepertiga Al-Quran. Ala kulli hal, mau bacaannya mau pahalanya, itu dua-duanya adalah benar. Imam Bukhari meriwayatkan hadis Rasulullah bahwasanya barang siapa yang baca Al-Ikhlas, dan surat Al-Ikhlas itu adalah setara dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau malam kita baca 3 kali, seperti kita khatam Quran, pahalanya. Ya, dan ada yang mengartikan bacaannya. Ala kulli hal, dua-duanya benar. Yang kedua, dalam Al-Ikhlas ada sifat Ar-Rahman, yaitu man ahabbaha ahabbahullah. Barang siapa yang mencintai surat Al-Ikhlas, maka Allah mencintainya. Hadis riwayat Muslim. Kisahnya sudah jelas waktu itu kita jelaskan ya. Ada sahabat imam sholat, imamnya teh Al-Ikhlas terus. Dilaporkan ke sahabat lain teh, ngadu ka Rasul. Eta geuning si eta mah Al-Ikhlas bae macan teh. Imam teh Al-Ikhlas terus. Disangkanya hafalnya cuma itu. Ternyata disampaikan itu jawabannya adalah doa, aku mencintai surat ini. Maka Rasul ngasih tahu, Allah mencintai kamu karena kamu mencintai surat ini. Maka kita harus mencintai surat Al-Ikhlas. Dibaca terus-terusan. Dibaca setiap sholat sunnah lah. Makanya sholat sunnah itu sunnahnya baca 2 surat, Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Seluruh sholat sunnah kita baca 2 itu, Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Dan Nabi pun membaca itu. Ba'diyah, qobliyah, rawatib, tahajud, kemudian disebut. Kecuali tarawih mungkin berjamaah, itu bisa ditambah dengan surat yang lebih panjang. Tapi di semua sholat sunnah dianjurkan membaca 2 surat kokojo ini. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua adalah Al-Ikhlas. Nabi bersabda, barang siapa yang rutin membaca surat Al-Kafirun bahkan sebelum tidur kalau bisa, kata Nabi, dia terbebas dari kesyirikan dan kemusyrikan, kekafiran sebebas-bebasnya. Jadi Al-Kafirun itu jadi saksi tauhid kita. Sebelum tidur baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana birobbatu wala antum ma'budun wala antum lakum dinukum waladin. Sebelum tidur yang baca surat itu kata Nabi terhindar dari kekufuran, kemusyrikan sebersih-bersihnya. Berikut itu hadis dari yang tadi yang Muslim. Yang ketiga, faidah atau fadilah yang ketiga, barang siapa man qara'aha 10 kali, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka bunyalahu baitun fil jannah, Allah akan membangunkan rumah di surga. Otomatis orangnya masuk surga. Masa rumahnya dibangunkan orangnya nggak masuk? Rumah orang itu di surga, jelema di neraka, tidak bisa. Maka maksudnya adalah barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, hadis sahih riwayat Darimi, maka kata Nabi dia akan dibangunkan rumah di surga. Surga itu murah. 10 kali surat Al-Ikhlas sudah ada rumah kan di surga. Di kita mau rumah harus KPR dulu. Nyicil dulu. Di surga mah Al-Ikhlas 10 kali Mas. 10 kali. Iya Mas. Hadis sahih dan kita iman kepada hadis sahih tersebut. Riwayat Darimi. Yang terakhir fadilahnya nanti makna somat mah kita di pertemuan berikutnya, saudara. Man qara'aha ma'al falaqi wan nasi marrat sabahan wa masa'an kafa Allah min kulli syai'. Barang yang terakhir, fadilah yang terakhir, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, trikulhu itu salah semarat 3 kali, sobahan ba'da subuh wa masa'an ba'da maghrib, kafahullahu kullashi. Allah akan menjaganya dari segala macam gangguan dan Allah akan mencukupinya dari segala macam kebutuhan. At-Tirmidzi Shahihul Jami'. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Jadi pagi 3 kali, yang nggak mesti pada subuh banget, bisa mungkin jam 6, jam 7 setelah taklim ya, atau mungkin setelah assalamualaikum sholat, baca subhanallah, alhamdulillah, dan Allah akbar, lalu baca 3 surat ini. Alhaqu min rabbikum wa ma taufiquna illa billah, Allahumma alimna wa yanfa'una. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.